memiliki hak bicara setelah mendapat persetujuan dari peserta muspan melalui presidium muspanitra. Kemudian, penasehat muspanitra dapat menginterupsi jalannya sidang-sidang apabila dianggap terdapat perselisihan pendapat yang tajam atau telah mencapai jalan buntu. Dan jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan penasehat itu diatur dalam kode penyelenggara atas pengetahuan khawatirnya. Jadi kan tadi kan teman-teman jadi peserta sidang nih, kemudian nanti ada unsur penasehat juga jika diperlukan. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang dibutuhkan untuk meminta saran seperti itu kepada penasehat. Jadi penasehat itu tadi kan unsurnya dari jalan khawatir ya, seperti itu misalkan oh ada jalan buntu nih dalam persidangan. Nah disitulah kalau misalkan diperlukan dalam sidang, disitu penasehat bisa memiliki hak bicara seperti itu. Kemudian di sini ada narasumber. Bicara dan hak suara. Bisa memilih bicara jika diperlukan atau diminta presidium sidang. Jadi mirip kayak penasehat jika diminta untuk berbicara, narasumber untuk berbicara. Nah, narasumber ini dapat dihadirkan bila perlu dalam muspan nanti untuk hal-hal yang diperlukan. Dan jumlah dan kompetensi narasumber ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Nah, di sini ada aturan ketok palu. Kan kalau teman-teman di persidangan bisa nonton di TV itu ada hakimnya tuh satu kali ketok palu, dua kali ketok palu, atau tiga kali ketok palu, atau mungkin berulang-ulang gitu kan. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini juga menjadi apa ya perhatian juga kalau teman-teman melihat pimpinan sidangnya keliru ketok palu gitu ya. Teman-teman bisa tahu gimana sih aturan ketok palu. Nah, di sini ada satu kali ketok palu yaitu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan poin per poin, menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang, atau mencabut kembali membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Jadi misalkan nih ada sebuah persetujuan gitu ya, ini yang persetujuan. Nah di situ ada 5 poin. Misalkan poin pertama bla 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 bla. Apakah setuju? Setuju, kata Paulus sekali, dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga yang men-skorsing dan mencabut. Jadi kan selama muspan ini ada istirahatnya, misalkan ya, mungkin ada sidang pleno, misalkan seperti itu. Nah di situ berapa butuh waktunya untuk misalkan menyelesaikan sidang pleno atau istirahat. Nah di sini misalkan 15 kali 1 15 kali 1 menit, 15 menit kali 1, 2 kali 15 menit misalkan gitu, 1 kali 15 menit. Apakah setuju? Setuju. Nanti Tes. Halo? Kayaknya zakonnya ini deh. Disconnect ya, Kak zakonnya ya? Ditunggu sebentar lagi ya, Kak. Iya. halo. Nah, balik lagi. Nah, maju lagi. Maaf ini apa namanya, jaringannya mati tadi, mati lampu. Udah belum? Udah balik ya?
Lanjut Kak Zakwan. Tadi sampai mana, Kak? Tadi sampai mana? Ketok palu. Ketok palu. Ketok palu. Yang kedua udah belum, Kak? Dijelasin lagi aja. Share screen aja dulu. Oke. Siap. Ini udah terlihat belum, Kak? Sudah ya? Udah. Oke. Nah, tadi kalau agak yang ketok palu sekali, itu udah jelas mungkin ya? Ketok palu sekali udah. Nah, ini ketok palu 2 kali. Kalau misalkan skorsing atau mencabut kembali skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalkan loading, istirahat, dan sebagainya. Yang waktunya 2 kali 15 menit atau lebih. Jadi kalau misalkan ada skorsing waktu untuk istirahat 1 kali 15 menit, itu cukup 1 kali ketok palu. Kalau misalkan 2 kali 24 jam, nah itu baru terlalu lama ya teman-teman, tidak bisa. Jadi untuk skorsing waktu juga dilihat-lihat, kalau misalkan 2 kali 15 menit cukup, dicukupkan, jangan sampai terlalu lama. 2 kali 2 jam, janganlah teman-teman, kita juga capek untuk tidurlah. Jadi santai teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, terus ini ada untuk 3 kali ketok palu. 3 kali ketok palu itu digunakan untuk membuka dan menutup sidang serta mengesahkan keputusan akhir sidang. Jadi misalkan dengan ini presiden bilang gitu ya, pimpinan sidang, dengan ini Muspanitra Musyawarah Penegak Putri dan Putra Jakarta masa bakti 2018-2021 dibuka, sidang dibuka. Baru ketok palu pimpinan sidangnya. Nah, gitu. Kemudian terakhir ada ketukan berulang. Misalkan nih teman-teman dari peserta sidang riuh nih ya, riuh gitu kan, atau enggak lagi debat. Nah, di sini tugasnya dari pimpinan sidang bisa untuk menenangkan dari peserta sidang yang sangat tidak bisa diatur lah, seperti itu, dengan cara ketukan berulang-ulang. Jadi mohon peserta sidang, ya, kita saat ini masih dalam persidangan. Mohon teman-teman sidang untuk mematuhi aturan tata tertib yang sudah kita tentukan bersama di awal tadi. Itu untuk aturan ketuk palu, teman-teman. Nah, di sini ada macam-macam interupsi. Di sini ada beberapa macam-macam interupsi. Yang pertama, interruption point of order, yaitu meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Ya tadi kalau misalkan belum jelas gitu ya, pimpinan sidang belum jelas, pimpinan sidang yang bagian A misalkan. Kemudian interruption point of clarification, jika terdapat penyampaian pendapat atau informasi yang butuh klarifikasi agar tidak terjadi penangkapan bias. Ya ini apa ya, mirip, tapi ini tuh kalau misalkan agak bias misalkan seperti itu, mungkin entah itu penyebutan atau mungkin dalam apa ya, dalam kegiatan-kegiatan butuh informasi yang lebih jelas, lebih detail. Kemudian interruption point of information, menyampaikan informasi tambahan yang dianggap membantu maupun informasi yang sifatnya teknis. Ini mungkin jelas ya. Kemudian interruption point of solution, memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Ini juga jelas. Kemudian interruption point of explanation, menjelaskan suatu pernyataan yang kita sampaikan agar tidak ditangkap keliru oleh pernyataan kita. Ini juga jelas. Jadi misalkan kita sebelum menyampaikan informasi tapi kurang jelas nih informasinya, jadi boleh minta interupsi lagi untuk kembali menjelaskan pernyataan kita yang sebelumnya. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam persidangan. Ada pending, yaitu menghentikan sidang sejenak dikarenakan terdapat
terdapat kendala teknis atau prinsip. Kemudian skorsing, yaitu menghentikan sidang sampai kesepakatan antar peserta sidang yang bisa terhubung, yaitu proses diskusi antar peserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Voting, yaitu proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan. Kemudian ada deadlock, adalah kondisi di mana musyawarah tidak menemukan kata sepakat. Kemudian ada walkout, yaitu suatu saat di mana peserta sidang keluar ruangan dengan alasan tidak menyetujui keputusan sidang. Nah, di sini ada quorum. Quorum itu yaitu syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Misalkan dalam jaga karsa, seperti ranting jaga karsa itu ada contoh ada 10 pangkalan. Nah, 10 pangkalan ini setengah pesertanya itu misalkan yang dianggap sah itu harus ada perwakilan misalkan 2 dari pangkalan. Jadi kalau misalkan ada 10 pangkalan, minimal ada 11 misalkan seperti itu. Ada 11 peserta sidang yang setuju dan 7 sah gitu ya, kalau diambil suaranya. Jadi kalau misalkan kurang dari setengah N+1 itu, dari kalau misalkan N-nya itu anggota sidangnya ada 20, berarti setengah N-nya itu 10 ditambah 1, 11 misalkan. Jadi minimal harus 11 untuk bisa keputusan dianggap sah. Kemudian ada interupsi, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Kemudian ada konsideran. Konsideran itu yaitu proses menimbang dalam menetapkan putusan sidang. Kemudian ada peninjauan kembali, yaitu untuk mereview keputusan yang telah disepakati untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Nah, terus ada opsi, yaitu usulan pendapat yang dikemukakan oleh peserta sidang untuk mendapatkan suatu keputusan yang bisa terus afirmasi adalah pendapat yang disampaikan oleh peserta sidang untuk memperkuat pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Ini masih berkaitan sama slide yang sebelumnya. Kemudian rasionalisasi, ini tipe ya, adalah argumentasi yang dilontarkan oleh peserta untuk memberikan penjelasan logis terhadap pendapatnya, seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mesti nggak terlalu ini sih, yang kiranya bakal banyak diulangnya, mungkin interupsi atau mungkin quorum, nanti ada konsideran, peninjauan kembali, mungkin hal-hal itu yang banyak nanti diulang-ulang kalau misalkan ada interupsi pimpinan sidang. Nah, mungkin nggak panjang teman-teman, hanya beberapa slide itu aja untuk perkenalan singkat tentang gimana sih nanti teknis menjalankan muspan itu. Ada macam-macam interupsi, sila-sila, aturan ketuk palu, unsur-unsur di persidangan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita buka tanya jawab nih, mungkin dari kakak-kakak DKR yang ada yang ingin menambahkan, dipersilakan terlebih dahulu, baru nanti kita sesi buka tanya jawab ya, MC ya. Bagaimana MC? Aman ya MC? MC-nya kepental ya? Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada kakak-kakak dari DKR yang ingin menambahkan terlebih dahulu, dipersilakan, baru nanti kita buka tanya jawab kalau ada yang belum jelas seperti itu. Silakan kakak-kakak kalau ada yang ingin menambahkan. Tes. Oke, keren banget Kak Zakwan ini. Nah, mumpung MC-nya lagi ada putus koneksi, mungkin saya gantiin sebentar kali ya. Oke, Kak Zakwan. Mungkin dari teman-teman DKR ada yang mau nambahin nggak?
Kak Vira gimana? Apa tuh, Kak? Ada yang mau ditambahin tidak dari penjelasan Kak Zakwan? Pertanyaan kali ya. Oh, Kalau ada pertanyaan kan jadi kita tahu nih mereka dulunya di sebelah mana. oke. Kita buka. Biasanya sih emang kalau misalnya teori itu kan harus barengan sama praktek kan. Jadi lebih bisa ngebayangin lagi gitu. Oke, kakak-kakak sekalian, boleh teman-teman nanti untuk pertanyaan dulu. Kita buka 2 pertanyaan. Oke, hostnya udah datang ternyata. Kembalikan lagi ke host. Iya. Kakak-kakak di grup DKRDA itu ada ini ya, PPDK. Di situ di bab 17-nya, kalau kakak-kakak ingin lebih jelas, apa sih Muspan itu, apa sih, gimana sih aturan-aturannya gitu kan, nanti gimana teknisnya, di situ bisa lebih jelas. Jadi acuannya kalau kakak-kakak kurang jelas dari sini, kakak bisa lihat dari bab 17 itu. Kalau mungkin belum jelas juga, nanti sharing aja di sini untuk lebih jelasnya. Oke, kembali ke MC Mungkin ya. kakak kalau ingin bertanya, ayo bertanya. Biar nanti pas sidangnya langsung nggak pada bingung nih kakak. Ayo Kak, ditanya. Ya, Ayo ditanya dari mana nih 49, terusnya mana lagi? Dari Salam, dari 276, dari Bakti, terus dari Dharma mau bertanya tadi ya. Dharma dari mana nih Dharma? Oh, silakan Saya Kak dari Dharma Arya. SMK Yaspia, Kak. Oh, Oke. ya. Silakan. Mau menanya nih. Nanti kan di sidang itu kan perwakilan 1 putra dan 1 putri. Ya kan, sesuai yang tadi di infoin Kak Zawan itu kan kalau nggak salah ada 3 perwakilan ya. Jadi ntar di 2 perwakilan ini yang berhak bicara siapa nih? Atau kita berdua ini akan dikasih hak untuk berbicara pada saat sidang? Baik, Kak Dharma ya. Silakan DKR Anas mungkin ingin menjawab. Mungkin dari kakak DKR bisa menjawab yang lain. Kan MC-nya juga DKR. Ayo jangan sampai ngomongnya barengan nih. Silakan Kak. Saya hanya MC Kak. Ayo kakak DKR mungkin. Tadi kalau masalah ini ya, siapa? Apa namanya? Kak Dharma. Hak bicara sama hak suara kan ya? Suara. Iya, betul. Hak bicara aja atau hak suara ya tadi ya? Hak bicara aja sih. Kalau misalnya untuk hak bicara, karena dua-duanya peserta, jadi mereka berdua sebenarnya punya hak bicara. Kalau hak suara juga biasanya satu ambalan tuh cuma punya 1 hak suara. Oh, oke. Biasanya gitu. Oke, baik Kak. Oke, tambahin lagi dari saya Kak Vira ya, izin ya. Untuk hak suara dan hak bicara itu nanti bakal diatur di sidang tatip. Jadi teman-teman nanti kita juga bakal sharing nih
teman-teman kita bakal sharing modul Muspan yang bakal besok dibahas sama teman-teman. Sekarang juga bakal dibahas sementara gitu, teman-teman lihat nanti di tatip itu. Jadi di dalam Muspan itu ada 4, ada peserta, ada peninjau, ada narasumber, sama ada penasehat gitu. Nanti di antara 4 itu hak suara dan hak bicaranya itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya untuk hak suara itu kemungkinan semuanya itu peserta itu dapat gitu. Cuman kalau untuk berbicara itu semuanya dapat gitu. Tapi untuk peninjau dan narasumber dan penasehat itu harus ketika mau berbicara dia harus minta izin dengan peserta kayak gitu. Jadi memang pesertanya ini adalah yang intinya lah Kak, mempunyai hak lebih banyak dan memang yang mengatur alur Muspanitra ini Kak gitu. Jadi perwakilan setiap ambalan ini penting gitu Kak. Jadi jangan sampai satu ambalan itu benar-benar nggak ada yang datang, itu sayang banget kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi emang balik lagi ke tata tertib ya Kak Faisal ya. Kan nanti juga yang mengesahkan tata tertib yang mengatur itu balik lagi ke peserta. Tuh. Peserta menyetujui atau enggak. Oke, dibalik lagi ke MC. Ya, terima kasih yang udah jawab. Nih, gimana Dharma? Apakah bisa dimengerti? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Mengerti Kak, cuma belum terbayang-bayang aja untuk pada saat sidangnya nanti dari penjelasan Kak Zahwan juga. Oke. Ya, nanti tinggal kita prakteknya. Ada Iya, lagi yang siap. nanya dari kakak-kakak yang lain nih? Bisa langsung raise hand aja kalau ada yang mau bertanya. Kali gitu masih ada yang bingung kan, bisa langsung tanya nih ke kakak. Ini pada tidur ya? Atau mungkin gini kali ya Kak. Mungkin bisa dikasih contoh kayak dokumen modulnya maksud aku. Jadi mereka kayak ada gambaran gitu loh. Oh, kalau ya. sidang tuh kayak gini. Mungkin kalau sekarang kan ibarat materi terus kayak tata tertib itu isinya kayak gimana sih ternyata gitu. Terus cara ketok palunya tuh kayak gimana gitu. Mereka kan juga belum tahu nih bagian kayak poin per poin, pasal per pasal, bab per bab gitu. Gimana? Ini namanya Kak Anas tapi mukanya Kak Novian ya teman-teman. Di sini juga Boleh tuh Kak, yang tadi disebutin Kak Vira. Oh iya. Boleh. Tadi mana nih yang punya? Berarti kita langsung ke buka modulnya kali ya, Kak? Boleh. Minta tolong sama Kak Faisal. Kak Faisal. Oke. Kak Faisal. Lanjutnya Kak Faisal. Buka modulnya Kak Faisal. Kak Faisal. Wah, oke. Enggak gitu loh Kak Faisal. Oke, kakak-kakak sekalian, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Dari penjelasan Kak Zakwan mungkin ada sedikit penjelasan awal, itu dasar-dasarnya. Nanti mungkin kita langsung buka modul Muspan. Nah,
teman-teman di sini dari perwakilan tiap ambalan minta tolong nanti kalau misalnya ada mau saran atau mau dirubah, nggak apa-apa, dikasih saran aja sekarang, karena ini memang modul yang bakal dibahas sama di Muspan. Jadi teman-teman boleh kasih saran atau masukan kepada kami, agar nanti Muspannya kita juga nggak terlalu berputar-putar dengan problem-problem yang memang tidak seharusnya gitu. Jadi untuk sekarang kakak bakal bahas modulnya, tapi nanti untuk pembahasan laporan penanggung jawab mungkin kita nggak bakal bahas untuk hari ini, karena nanti itu bakal dibahas ketika Muspanitra kayak gitu. Oke? Ya. Oke, kakak-kakak bisa melihat? Terlihat, Kak. Lihat ya. Oke, teman-teman atau kakak-kakak sekalian, ini kita bakal bahas modul Muspanitra untuk tahun 2021. Ini kita Muspanitra yang ke-7. Kebetulan kita memang sudah 7 regenerasi dari DKR sebelumnya. DKR Jagakarsa dulu pertama tahun 91. Jadi terus sampai generasi ke kami. Nah, mudah-mudahan ke depannya generasinya terus makin baik. Oh iya, sorry, 99. Oke, ini rancangan agenda. Kita masuk ke halaman pertama, teman-teman. Ini rancangan agenda sidang Muspanitra Penegak dan Pandega Putri dan Putra ke-7 Wati-Ranting Jagakarsa tahun 2021. Nah, yang pertama kita ada sidang pendahuluan. Ini sidang pendahuluan ini yang pertama pengesahan quorum. Yang tadi udah dijelasin sama Kak Zakwan. Quorum itu apa? Jadi ketika memang yang datang cuman ibaratkan kita di Jagakarsa ini sebenarnya untuk gugus depan atau pangkalan yang aktif itu ada sekitar 25. Tapi kita nganggapnya untuk yang memang aktif sekarang itu adalah 15. Jadi kalau syukur bisa lebih dari 15 yang datang, atau misalnya kurang dari 15, itu kalau misalnya 10 ambalan kita lanjut, misalnya enggak, kita tunggu dulu 1 jam. Kalau misalnya tetap enggak ada yang datang, kita rapatin bareng-bareng, musyawarah bareng-bareng, berarti itu nanti kita korumin kayak gitu. Oke, selanjutnya buat sidang pendahuluan, ini pembahasan dan pengesahan agenda sidang dan jadwal acara. Nah, yang ini yang pertama nih. Nah, yang ketiga adalah pembahasan dan pengesahan tata tertib persidangan. Dan keempat, pembentukan presidium. Itu. Nah, sidang pleno 1 nih. Sidang pleno 1, nanti teman-teman di sidang pleno 1 ini, teman-teman bakal dapat, itu adalah yang pertama pelaporan kami yang masa bakti 2018-2021, itu bakal pelaporan nanti di situ. Dan yang kedua adalah pandangan umum atas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kerja Ranting Jagakarsa Jakarta Selatan masa bakti 2018-2021. Yang ketiga adalah pengesahan laporan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja Ranting Jagakarsa gitu. Pokoknya yang ini sidang pleno 1 ini full laporan dari kami gitu. Dan nanti teman-teman mungkin atau kakak-kakak sekalian bisa ngasih pandangan umumnya atas kinerja kami selama 3 tahun kayak gitu. Dan diterima atau tidaknya itu di sidang pleno 1 itu untuk masa penanggung jawab gitu, laporan penanggung jawab.
Nah, yang sidang pleno 2 ini nanti kita bakal ngerancang nih Kak, ngerancang rancangan, bukan ngerancang. Kita penjelasan dulu mengenai rancangan pekerjaan rumah penegak padega untuk tahun 2021-2023. Dan yang kedua adalah pengesahan komisi. Tuh, dan nanti selanjutnya untuk sidang-sidang komisi Kak, kayak gitu. Nah, yang di sidang-sidang komisi ini nanti ada setelah pleno 2 kita ada sidang komisi. Sidang komisi ini nanti kayak kan di Dewan Kerja. Di Dewan Kerja itu ada 4 bidang ya Kak ya. Sesuai PPDK 005 tahun 2017 itu kita ada 4 bidang. Yang pertama kajian, yang kedua itu kegiatan, yang ketiga itu bimbang, yang keempat adalah lead app kayak gitu. Jadi nanti kemungkinan entah teman-teman nanti yang di sidang pleno 2 nih ngajuin Kak kira-kira bisa gak sih Kak bentuk komisi C kita ngebahas tentang ini, tentang itu gitu. Boleh aja Kak gitu. Tapi nanti diajukan di sidang pleno kedua kayak gitu. Teman-teman nanti ngajukan aja. Ini buat masa bakti selanjutnya ya Kak ya. Buat pembahasan masa bakti selanjutnya, buat rancangan lah gitu. Nah, ini di sidang-sidang komisi nih. Sidang komisi ini biasanya yang komisi A ini bahas tentang organisasi dan administrasi kayak gitu. Terus yang komisi B rencana kerja, atau mungkin nanti dirubah Kak. Yang komisi A ini nanti yang komisi A bisa untuk pemilihan ketua. Ini biasanya yang organisasi dan administrasi ini untuk dirapatin buat pemilihan ketua DKR selanjutnya itu, untuk sidang selanjutnya ini menggunakan metode apa? Yang di sini komisi A, yang biasanya terus yang komisi B ini untuk rancangan kerja selama 2 tahun ke depan kayak gitu Kak. Tuh, atau mau ditambahin komisi C itu silakan diajukan di pleno kedua. Kayak gitu. Nanti teman-teman atau kakak-kakak sekalian bisa mengajukan di di sidang pleno 2 kayak gitu. Nanti mungkin yang rencana kerja ini nanti dibagi 2. Mungkin yang kegiatan sama kajian di pembahasan sendiri, nanti bimbang sama lead app pembahasan sendiri kayak gitu. Namun kita tetap pakai 2 komisi A dan B untuk dasar ya. Tergantung nanti kakak-kakak mau ngerubah atau gimana pas muspanitra itu silakan. Tapi yang untuk dasarnya kita menaruh ini dulu karena perihal perwakilan juga dari teman-teman Dewan Ambalan itu maksimal 2 kan. Jadi ada yang satu di komisi A, ada yang satu di komisi B kayak gitu. Jadi perwakilannya setiap komisi itu ada setiap ambalan kayak gitu. Oke. Lanjut ke sidang pleno 3. Ini laporan dan pembahasan hasil-hasil sidang komisi. Nah, terus pengesahan hasil sidang komisi. Terus setelah yang di komisi ini udah disahkan nih. Nah, ini kan yang di komisi A ini membahas tentang pemilihan ketua DKR nih. Nah, itu nanti bakal pembahasannya bakal diterapin nih di pemilihan ketua DKR nih. Teman-teman, nanti makanya untuk komisi A ini teman-teman nanti yang benar gitu, ibaratkan harus benar karena memang hasilnya itu bukan cuman buat hari itu doang, tapi untuk masa bakti selanjutnya gitu. Untuk nentuin ketuanya tuh siapa kayak gitu. Kalau misalnya salah pilih ketua kan juga sayang gitu. Itu jadi teman-teman nanti gimana caranya kalau emang mau ada yang mau jadi ketua nih, mungkin bisa nyalonin nanti di sidang pleno 2 sidang pleno 3 ini. Tapi dengan hasil dari komisi A ini, jadi pemilihannya tuh seperti apa gitu. Entah dia ditunjuk atau memang dikasih
hak suara semuanya DKR gitu, dan ambalan atau yang peninjau dikasih hak suara juga, yaitu nanti hasil dari komisi A kayak gitu. Oke, lanjut. Pembentukan dan pengesahan tim perumus. Ini buat yang udah selesai kayak gitu. Terus sidang tim perumus. Ini ketika memang udah selesai disahkan gitu, disidangkan lagi di apa? Gimana ya enak ngomongnya? Dirapikan lah intinya gitu, hasilnya dirapikan, kita rapikan biar jadi nanti dikonsumsinya enak kayak gitu. Nah, yang sidang pleno 5 ini udah tinggal pengesahan aja sih, dan pembentukan dan pengesahan tim formatur. Nah, tim formatur ini nanti yang untuk menseleksi dewan kerja selanjutnya. Jadi nanti yang siapapun yang mau masuk jadi tim formatur ini nanti teman-teman bisa bantu untuk menseleksi dewan kerja ranting selanjutnya. Itu. Oke, ini rancangan jadwalnya. Kemungkinan kita selesai jam 3:30 ya dari pagi, kayak gitu. Jadi untuk Muspanitra ini insya Allah kita lakukan secara luring atau offline. Nanti kemungkinan teman-teman istirahat pun nanti kita fasilitasin untuk inian konsumsi atau segala macamnya itu insya Allah kita fasilitasin teman-teman. Jadi fokus untuk memberikan masukan terbaik untuk dewan kerja selanjutnya. Oke, ini masuk bab 1, masuk sidang pendahuluan. Ini sidang pendahuluan, ini rancangannya nih. Jadi nanti teman-teman bakal ditanya ini, mau pembahasnya bab per bab, pasal per pasal, bab per bab, pasal per pasal, atau poin per poin. Ini poinnya, ini misalnya nomor 1 nih, ini poin gitu. Jadi teman-teman nanti ditanyakan dulu sebelum mulai gitu untuk sidang pendahuluan. Jadi pengetukan palunya itu, pengesahannya mau bab per bab, pasal per pasal, atau poin per poin. Misalnya gini nih, kalau misalnya poin per poin, kita baca nih, poin 1 nih, mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja Pramuka Panegak Kuartir Ranting Jagakarsa masa bakti 2018-2021. Nah, itu baru kita ketuk palu. Tuk. Itu. Ketika kita udah baca ini kelar, kalian setuju, kita ketuk palu. Nah, kalau misalnya pasal per pasal, kita baca dulu nih semua pasalnya nih. Misalnya wewenang nih, kita baca nih pasalnya. Semuanya selesai, baru kita ketuk palu. Kayak gitu. Baru kita ngambil keputusan, diterima. Ibaratkan gitu kan, diketuk palu sekali. Itu berarti teman-teman di dalam sidang itu menerima gitu wewenangnya gitu, pasal 2-nya. Kalau misalnya bab per bab, kita ketuk palunya ketika kita sudah selesai membahas satu bab. Nih, sampai sini. Nah, teman-teman nanti mungkin bakal membaca nih satu bab baru sudah selesai. Teman-teman nanti bakal ditanya apakah kakak-kakak sekalian setuju atau tidak gitu. Kalau misalnya setuju gitu kan, baru kita ketuk palu di bab gitu. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya sih antara pasal per pasal, poin per poin, bab per bab gitu. Jadi kalau poin per poin, teman-teman bakal lebih rinci buat pembahasannya, cuman bakal lebih lama untuk waktunya gitu, karena satu-satu kita ngebahasnya satu poin gitu. Kalau pasal per pasal ini biasanya yang biasa dipakai itu emang pasal per pasal, cuman memang waktunya waktu dan rinciannya itu timbang lah, nggak terlalu jauh gitu. Kalau untuk
bab per bab ini kita agak cepat gitu selesainya karena kita langsung membahas satu bab. Udah contohnya gini nih. Misalnya saya pimpinan sidang pendahuluan. Oke, kita bakal bahas bab 1, kedudukan, tugas dan dasar. Pasal 1 saya bacain semua gitu. Terus udah selesai nih misalnya mekanisme pemindahan pramuka, penegak dan pandega. Oke, sudah selesai. Teman-teman ada yang mau memberikan saran kepada atau ada yang mau mengganti redaksinya kayak gitu untuk bab 1 kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada interupsi Kak, interupsi gitu. Tuh. Nanti kan tadi udah yang di awal udah tahu kan interupsi terus apa gitu sebutannya gitu. Teman-teman nanti bakal dipakai itu buat selanjutnya. Itu sih Kak buat bab per bab, pasal per pasal dan poin per poin. Jadi pembahasannya tergantung nanti ke kemauan dari peserta sih. Jadi nanti paling pimpinan sidang nanyain dulu, pimpinan sidang pendahuluan nanyain dulu untuk teman-teman, untuk kakak-kakak sekalian, untuk pembahasan sidang pendahuluan ini mau bab per bab, pasal per pasal atau poin per poin. Nah itu terserah. Nanti kita ngambil quorumnya berapa gitu. Ngambil keputusannya pasti N+1 gitu dari teman-teman. Tapi kalau udah misalnya udah setuju, ya udah kita nggak ngadakan voting kayak gitu. Voting itu lebih ke arah terakhir sih dalam mengambil keputusan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya udah dibilang setuju semuanya itu kita langsung lanjut gitu. Kalau misalnya ada yang bilang nggak setuju terus antara itu interupsi terus gitu, maka kita lakukan voting kayak gitu. Teman-teman nanti mungkin bakal dapat ketika muspanitra. Oke. Ini untuk bab 2. Ini bab 3-nya. Kita next aja ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja. Open mic. Open mic. Stand up dong. Stand up. Halo, Mike. Kayak gitu, Kak. Jadi, saya lanjut lagi. Nah, ini yang bakal dijelasin nih untuk untuk bab 3, pasal 6. Ini peserta, penasehat, peninjau, narasumber. Nah, ini yang tadi ditanyakan, ada hak suara gak sih Kak gitu. Nah nanti ini kita penjelasan ini dulu nih. Apa sih peserta, apa sih penasehat, apa sih peninjau, apa sih narasumber kayak gitu. Jadi teman-teman di sini bakal jadi peserta gitu. Jadi perwakilan dari teman-teman silakan jadi peserta. Itu peserta itu nanti anggota Dewan Kerja Ranting Masa Bakti 2018-2021. Itu adalah peserta. Yang kedua adalah Dewan Ambalan, sebanyak 2 orang per ambalan. Gitu. Kita maksimal 2 orang per ambalan. Itu yang bakal jadi peserta. Nah, yang kedua adalah penasehat. Nah, penasehat ini biasanya ini orang-orang dewasa yang kita undang sebagai memang penengah di antara kami gitu. Jadi kalau misalnya kita minta masukan atau saran gitu, mungkin bisa jadi dari penasehat kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah peninjau. Peninjau ini nanti kita bakal undang juga Kak. Peninjau ini dari unsur Dewan Kerja Dewan Kerja Ranting se-Jakarta Selatan dan Dewan Saka. Jadi nanti kita undang teman-teman dari Dewan Kerja Ranting se-Jakarta Selatan sebagai peninjau agar nanti muspanitra kami atau muspanitra kalian Jagakarsa ini itu legalitas karena diakuin sama teman-teman dari Dewan Kerja Ranting lain kayak gitu. Dan lebih kenal lah, lebih erat nanti teman-teman bakal kenal siapa sih Dewan Kerja Ranting lain gitu. Gitu. Jadi apalagi Jagakarsa sering dipandang kan gitu kan. Jadi
Kayak gitu Kak. Nah, narasumber ini nanti kita bakal undang. Ini dari unsur Dewan Kerja Cabang gitu. Jadi yang memang punya ilmu yang lebih tinggi lah daripada kita lah, yang secara struktural itu di atas kita gitu. Itu. Jadi narasumber kita minta dari Dewan Kerja Cabang. Jadi kayak gitu Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini quorum sidang ya. Kakak-kakak sekalian, Panitera Ranting Jagakarsa ke-7 2021 dinyatakan quorum apabila dihadiri sedikitnya 6 dari 10 ambalan. Nah, ini kita bakal koreksi lagi nanti mungkin menjadi 10 dari 15. Oke, jika pada pasal 7 ayat 1 di atas tidak tercapai, maka sidang ditunda selama 1 kali 15 menit. Selanjutnya dinyatakan quorum. Jika setelah diadakan penundaan dan ternyata tidak tercapai, maka sidang akan terus dilaksanakan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi teman-teman hadir atau tidak, yang penting kami sudah memberikan undangan kepada teman-teman yang insya Allah nanti bakal dikirimkan hari Selasa. Kita kirimkan melalui WhatsApp, mungkin nanti kita kirimkan ke teman-teman di grup DKRDA, bisa dari situ, atau nanti secara japri kita ke kakak-kakak sekalian kayak gitu. Oke, pasal 8. Nah, ini jenis dan peserta sidang gitu. Sidang Panitera Ranting Jagakarsa terdiri atas sidang pendahuluan, pleno, sidang komisi, dan tim rumus. Gitu. Nanti yang tadi yang dijelasin di awal. Nah, ini yang dijelasin di awal. Nah, ini sidang pendahuluan ini, teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang atau mengganjal, bisa nih dirubah-rubah, interupsi gitu. Teman-teman interupsi aja, sesuai dengan masukan dari teman-teman kayak gimana, ini silakan kayak gitu. Lanjut. Ya, tukang es krim lagi. Lanjut. Nah, keputusan sidang nih. Keputusan sidang, teman-teman, keputusan sidang silakan baca sendiri. Yang intinya nanti keputusan sidang Muspanitra diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil atas dasar suara terbanyak, yaitu setengah N plus 1 dari jumlah peserta yang hadir. Apabila terjadi suara yang sama banyak, maka akan kebijakan pimpinan sidang. Sidang ditunda selama 10 menit untuk melakukan lobbying. Apabila pada ketentuan buku 3 tersebut belum juga tercapai kesepakatan, maka penyelesaian diserahkan kepada pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang. Kayak itu. Jadi pimpinan sidang berlaku sebagai penengah intinya dari teman-teman untuk menyampaikan. Jadi ketika memang udah ada keputusan, ya lebih baik sih secara musyawarah dan mufakat. Cuman misalnya memang tidak bisa, baru kita memakai setengah N plus 1. Dan jika tidak bisa lagi, nah itu ada opsi-opsi selanjutnya kayak gitu. Intinya ya kembali lagi nanti kepada keputusan pimpinan sidang kalau misalnya memang sudah tidak bisa dilanjutkan gitu. Oke, pasal 10 pimpinan sidang. Nah, sidang pendahuluan dipimpin oleh DKR Jagakarsa untuk membahas dan mengesahkan. Nah, ini yang tadi yang sekarang kita bahas juga. Nah, sidang pleno dipimpin oleh presidium yang terdiri atas 1 orang utusan DKR yang kemungkinan jadi pemimpin sidang pleno. Yang kedua adalah 2 orang utusan ambalan yang berlainan. Dan yang ketiga adalah jumlah presidium berjumlah 3 orang terdiri atas 1 ketua, 1 wakil, 1 orang sekretaris.
Jadi teman-teman untuk pendahuluan nanti akan dipimpin oleh 1 orang, yaitu nanti dari DKR Jagakarsa gitu. Untuk sidang pleno ini teman-teman boleh memberikan saran jika memang, Kak, kenapa harus 2 orang utusan ambalan, kenapa enggak 1 aja gitu. Nanti 2-nya dari DKR gitu. Kami kan pengen jadi peserta gitu. Ya itu silakan teman-teman ngajukan aja. Tapi kalau misalnya untuk pasal ini sudah disahkan, berarti nggak bisa dirubah lagi kayak gitu, teman-teman. Berarti 2 orang harus dari ambalan dan fungsinya adalah sebagai penentu. Soalnya nanti yang pleno itu adalah keputusan-keputusan ada di situ semua. Kalau buat pendahuluan ini kan cuma tatip ya, tata tertib doang ya. Kalau yang untuk yang memang hasilnya itu adalah di sidang plenonya ini, makanya kita butuh 3 gitu untuk pimpinan. Oke, ini bab 4 nih, hak suara dan hak bicara. Yang tadi ditanyakan nih, hak suara dan hak bicara. Teman-teman, untuk peserta sendiri ya, peserta utusan Dewan Kerja, ranting dan ambalan masing-masing berhak atas 1 suara dan dalam votingan dan atau pemilihan. Di setiap sidang, setiap putusan mempunyai hak bicara melalui juru bicaranya. Peserta Muspanitra ke-7 Kuartir Ranting Jagakarsa pada tahun 2021 mempunyai hak dipilih dan memilih. Jadi peserta sidang ini, teman-teman, mempunyai hak suara dan hak bicara. Pertama, jadi kalau misalnya baiknya dari tiap ambalan juga ditunjuk siapa sih juru bicaranya setiap ambalan itu, biar nanti ketika memang menyampaikan usul-usul, biar dia aja yang ngasih saran gitu, jadi terpusat aja gitu. Dan teman-teman nanti di Muspanitra, peserta Muspanitra itu mempunyai hak dipilih dan memilih. Jadi kalau peserta Muspanitra ini mau jadi ketua DKR, misalnya nih, misalnya Alifian, kan ada Alifian nih, Alifian mau jadi ketua DKR gitu kan, ya itu silakan gitu kalau dia peserta kayak gitu. Gitu, jadi dari peserta bisa dipilih dan memilih kayak gitu. Dan cek ini saya lagi sama oke, saya mute langsung ya Kak Alifian ya. Oke, pasal 12 penasehat. Ini salah satu pembungkaman. Enggak, bercanda Kak Alifian. Oke, lanjut pasal 12 penasehat. Nah, tadi kan udah dijelasin ada peserta, ada penasehat, ada peninjau dan narasumber. Nah, penasehat ini nanti ada hak-haknya juga, hak suara dan penasehat Muspanitra 7 Kuartir Ranting Jagakarsa mendapat hak berbicara atas persetujuan pimpinan sidang. Dan poin kedua, penasehat Muspanitra ke-7 Kuartir Ranting Jagakarsa tahun 2021 tidak mempunyai hak suara. Jadi dia cuma memantau, memberikan saran. Ketika memang ada pemilihan, penasehat itu tidak berhak untuk memilih gitu, tidak dapat suara lah untuk memilih gitu. Jadi yang memilih itu hanya peserta. Gitu. Nah, jadi penasehat, narasumber dan peninjau ini hampir sama. Jadi teman-teman nanti penasehat, peninjau dan narasumber ketika memang ingin berbicara, dipastikan dia akan minta izin dulu kepada pimpinan sidang, dan pimpinan sidang bakal ngelempar lagi ke peserta. Apakah boleh penasehat dan peninjau atau narasumber ini diperlukan untuk berbicara gitu, diperbolehkan berbicara kayak gitu. Jadi semua tergantung kepada peserta gitu dan pimpinan. Nah, ini tim formatur ya. Jadi sidang pendahuluan ini juga bakal ngebahas tentang tim formatur karena kita buat
regenerasi. Nah, ini kalau teman-teman nanti ngebahas, silakan teman-teman cermati kata-katanya, karena setiap kata-katanya itu berubah sedikit, itu beda makna. Semuanya sidang pendahuluan itu berbeda sedikit aja, berbeda makna. Gitu. Ya, kita mau ngeliat aja sih, gimana sih TD Jagakarsa itu kritis atau enggak. Oke, susunan tim formatur. Yang poin pertama, pasal 14. Anggota tim formatur secara keseluruhan berjumlah ganjil. Ya, jadi nanti kalau misalnya anggota formatur itu ada 5 atau 7 atau 9 kayak gitu. Jadi ya, sebaiknya sih harus ganjil kayak gitu. Dan jumlah tim formatur maksimum 5 dengan komposisi terdiri atas utusan DKR dan ambalan yang dibahas dalam sidang komisi A dan mendapat pengesahan di dalam sidang pleno. Nah, ini nanti bakal dibahas lagi di komisi A. Itu nanti dibahas kira-kira kalau misalnya di sini udah mengatur misalnya sudah 5 orang aja nih Kak, ya udah nanti di komisi A berarti siapa sih yang 5 orang ini atas utusan mana aja sih? Apakah ketua terpilih, DKR, atau memang ambalan perlu dimasukkan atau gimana, itu terserah di komisi A. Makanya nanti teman-teman dari Dewan Ambalan yang didelegasiin buat masuk komisi A itu harus benar-benar cermat teman-teman, karena memang hasil dari komisi A itu bisa berpengaruh banget gitu. Sama sih komisi B juga, karena memang itu rancangan kerja. Cuman untuk pemilihan ketua itu ada di komisi A kayak gitu. Nah, pasal 15 tugas tim formatur. Nah, tim formatur ini mempunyai hak untuk dipilih. Jadi yang masuk tim formatur pun bisa jadi DKR. Malah lebih mudah lah, seperti gitu kan. Kalau misalnya yang nanti seleksi insya Allah, kalau misalnya jadi kita akan adakan akhir September ini, itu nginep. Kalau misalnya berjalan lancar, itu nginep, kita secara nginep. Nah, nanti untuk pengaturannya kira-kira gimana pemilihannya atau mau nyari orang yang seperti apa, itu tergantung tim formatur, kayak gitu. Oke, bab 6 ya. Bab 6 ini kewajiban. Nah, ini kewajiban peserta, penasehat, peninjau, dan narasumber. Ini bakal dijelasin semua ini di sini. Silakan teman-teman baca. Nah, ini yang bab 7, pasal 17, lain-lain. Ini nanti pengaturan. Nah, udah selesai sidang presidium udah. Bukan sidang presidium, sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan udah selesai. Sampai sini nanti teman-teman bakal bahas semuanya ini di sidang pendahuluan yang bakal dipimpin sama 1 orang pimpinan kayak gitu. Itu dari DKR nanti udah ditunjuk. Gitu. Nah, masuk di sidang pleno. Nah, ini mulai laporan penanggung jawab Dewan Kerja sampai seterusnya nanti itu bakal masuk sidang pleno. Nah, nanti sebelum masuk ke sidang pleno 1, nanti teman-teman bakal ada pemilihan untuk ketua, wakil dan sekretaris ya untuk sidang pleno kayak gitu. Nanti sebelum itu makanya dipilih dulu. Nanti setelah diputuskan baru nanti penyerahan palu sidang dari sidang pendahuluan ke sidang pleno kayak gitu. Nah, ini untuk laporan penanggung jawab DKR ini nggak usah dibahas karena nanti aja untuk Muspanitra. Nah, nanti yang sidang pleno pertama yaitu ya Kak. Yang laporan penanggung jawab itu sidang pleno 1. Nanti teman-teman kalau emang mau ngasih masukan dan saran atau mungkin mau mengapresiasi kami kayak gitu, itu silakan di sidang pleno 1. Teman-teman nanti mohon tanggapannya juga untuk masa bakti kami selama 3 tahun, teman-teman. Ya, semoga responnya baik sih dari kalian.
Nah, ini rencana kerja. Renja kita yang kita bakal saranin kepada teman-teman yang untuk periode selanjutnya itu. Nah, ini nanti bakal dibahas dari teman-teman sama teman-teman. Nah, setelah itu selesai, nah ini masuk ke sidang, ke komisi A. Yang ini di komisi A. Nanti ini nggak dibahas semuanya. Jadi yang ngebahas ini cuman yang orang-orang yang memang masuk ke komisi A saja, kayak gitu. Nanti kita pecah. Misalnya kan ada perwakilan 2 orang ya per ambalan ya. 1 orang ke komisi A, nanti 1 orang lagi ke komisi B. Nah, ini di komisi A nih. Oke. Nah, ini sepertinya belum lengkap yang kakak share. Bukan yang asli ternyata. Tapi gambarnya sama dari teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk kedepannya, untuk yang nanti kira-kira seperti ini, teman-teman. Nanti ada sidang komisi, ini yang menjelaskan ini. Nanti sidang pleno 1, pleno 2, sidang komisi, sidang pleno 3, nanti bakal dilaksanakan selama seharian. Makanya itu paling cepat sih kita selesai jam 3 sih. Ya kalau kalian enggak bertele-tele, ibaratkan di sidang pendahuluan nih, teman-teman ada yang minta, Kak, poin per poin Kak bahasnya. Nah, itu yang dari sidang pendahuluan cuman setengah jam, ya bisa sampai jam 1, kayak gitu. Itu makanya teman-teman nanti lebih diperhatikan lagi, jangan sampai juga kita terlalu larut lah gitu. Ya boleh kita ada pembahasan, kita boleh kritik, silakan itu teman-teman. Cuman hal-hal yang misalnya tidak diperlukan gitu, tidak usah dibahas kayak gitu. Barangnya itu tidak usah diperpanjang gitu. Nanti keputusannya juga bakal dilihat sama pimpinan sidang. Teman-teman ini sudah keluar jalur atau masih dalam jalur. Kalau misalnya udah keluar jalur, otomatis pimpinan sidang bakal nge-cut sih, kayak gitu. Oke, mungkin cukup dari kakak. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tes. Oke, mungkin dari kakak ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira buat modulnya? Kita bahas aja nih modulnya. Kira-kira teman-teman ada masukan atau memang ada yang mau ditanyakan tentang sidang atau gimana gitu? Itu terserah teman-teman, nanti mau nanyakan silakan.
Oke, kembali ke MC kali ya. Oke, MC ada di tempat kan? Ada nih Kak. Oke. Nah, gitu. Nah, dari yang tadi disampaikan, kira-kira rancangannya seperti itu. Teman-teman nanti mohon partisipasinya sih dari teman-teman dari Gudep, karena memang ya intinya yang menjadi penentu itu adalah peserta, dan peserta itu adalah teman-teman sekalian dari perwakilan Dewan Ambalan gitu. Jadi 2 orang dari Dewan Ambalan ini yang bakal nentuin buat kedepannya Dewan Kerja Ranting itu seperti apa kayak gitu. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung nanti Muspanitra kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman nih, sayang banget nih kalau misalnya nggak berpartisipasi kan, misalnya besok Muspanitra itu ibaratkan dalam tanda kutip ya, jangan sampai gagal kayak gitu kan, itu bakal berpengaruh kepada 2 tahun selanjutnya. Nah Kak, kok cuma 2 tahun sih Kak, bukannya DKR 3 tahun? Nah, ada lagi nih, Kakak mau jelasin sedikit. Kak, kenapa sih nggak 2 tahun? Kenapa nggak 3 tahun? Padahal DKR lain 2 tahun. DKR lain 3 tahun. Kenapa DKR Jagakarsa yang selanjutnya cuma 2 tahun? Nah, jadi Kakak mau ngejelasin sedikit dulu. Jadi dulu ini ada ADRT tahun 2014 yang disahkan tahun 2014 itu mengacu dengan, jadi Kuaran itu ada Kuartir Ranting itu masa baktinya 5 tahun. Nah, terus muncullah PPDK tahun 2017 yang menuliskan adalah Dewan Kerja itu 5 tahun, Dewan Kerja Ranting. Gitu. Nah, sekarang udah balik lagi ke 3 tahun di ADRT tahun 2019 ya kalau nggak salah. Yang kemarin tuh 2019 kalau nggak salah. Itu balik lagi ke balik lagi ke 3 tahun gitu. Jadi kita sesuai dengan waktu itu juga ada keputusan dari Sitpar di cabang, sidang paripurna di cabang, itu hasilnya adalah membagi, jangan sampai tuh DKR itu 5 tahun karena memang kelamaan kalau 5 tahun gitu. Jadi masa bakti kami 3 tahun, masa bakti selanjutnya itu 2 tahun. Nah, yang 2 tahun ini yang bakal dijalani sama teman-teman nanti DKR selanjutnya kayak gitu. Oke, gitu aja penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Nah, sapa dulu kali ya Kak Pira ya. Kita sapa dulu kali ya Kak Pira ya. Halo, dari 49 ada ya? Halo Kak, gimana Kak tadi Kak? Sulit ya? Lumayan Kak. Lumayan. Emang kalau belajar sidang kalau nggak langsung itu agak sulit juga sih. Cuman memang ya namanya kita berusaha kan, semoga jalannya baik gitu. Oke, dari 276 gimana? 276. Hadir Kak. Gimana tadi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada Kak. Tidak ada. Udah siap nih berarti nih? Insya Allah. Udah siap ngirimin juga buat jadi DKR. Ada yang mau jadi ketua nggak? Lagi dipikir-pikir. Oh, lagi dipikir-pikir. Iya. Oke. Ini Yaspia, gimana Yaspia? Hadir Kak. Hadir. Gimana tadi? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paling yang di teknik persidangan sih Kak, masih agak belum terbayang sistemnya. Kayak gimana? Ya. Iya. Belum kebayang ya, tadi sebenarnya udah ada rancangannya. Cuman memang kalau langsung lebih enak kali ya. Iya, harusnya sih gitu. Gimana kalau gimana teman-teman dari Yaspia udah
siap kan buat ngikutin Muspanitra? Insya Allah ya Kak. Oke, udah disiapin calonnya. Ada yang mau jadi ketua atau enggak? Belum tahu sih Kak kalau untuk yang jadi ketua. Oh. Oke, ya ditunggu deh ya. Oh ya siap. Nah, ini kayaknya dari SMK Yaspia juga nih, Pia nih, mau ngomong kayaknya. Iya. Enggak. Oh, oke. Oke, makasih ya. Kanopi kali Kak ini. mau ngomong. Siapa? Kanopi mau ngomong kali nih, Kanopian. Kanopi. Oh, Kanopian. Dia malu-malu orangnya. Oke, iya Kak Pia. Gimana Kak Pia? Ya aman Kak, ada sedikit mungkin ini berbeda dari sidang paripurna ya Kak? Sipar beda. Oh, beda, oke. Iya, karena kalau Sipar itu hanya membahas program selanjutnya. Jadi kita bukan cuman program selanjutnya doang yang dibahas, itu kan komisi B ya, yang tadi saya jelasin. Namun administrasi juga kita bahas gitu, kayak misalnya pemilihan ketua, dan kita nih Dewan Kerja bisa loh kabitnya kita ganti-ganti juga bisa. Kalau emang teman-teman di komisi A itu mengizinkan atau mengusulkan kayak gitu. Jadi di komisi A ini mau diganti, misalnya nih DKR selanjutnya 21 orang, ya bisa di komisi A gitu. Kan kalau sekarang 17 nih. Kalau emang mau ditambah 21, itu di komisi A bisa gitu. Jadi entah mau 21 atau 17 atau 13 atau cuma satu orang doang yang jadi ketua gitu kan, jadi DKR, ya ajukan aja kayak gitu. Di komisi A gitu kan. Misalnya DKR udah satu aja Kak gitu, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Saya senang gitu kan. Itu di komisi A, teman-teman kalau emang mau ngajukan perihal jumlah gitu. Atau mungkin kan ada pertimbangan gini, Kak nih Ambalan di Jagakarsa kan banyak nih Kak. Kayaknya kalau misalnya cuma 17, kita banyak yang nggak masuk nih Kak, kayak gitu. 21 lah Kak, ya silakan ajukan di komisi A gitu. 21 orang jadinya DKR kayak gitu. Jadi silakan diajukan dari teman-teman, dari peserta. Yang terpenting teman-teman jadi peserta gitu. Nah, di sini ada yang dari Saka nggak? Saka Bayangkara atau Bakti Wisada. Nah, kalau misalnya memang nggak bisa ngikut dari Ambalan, misalnya kan cuma dapat 2 orang nih, cuma dapat 2 orang dari Ambalan. Nah, boleh jadi peninjau teman-teman di Saka kayak gitu. Jadi peninjau di Saka. Nah, itu nanti kita masih bahas juga sih, Saka di Jagakarsa itu menjadi peserta atau menjadi peninjau. Gitu. Itu masih dibahas lagi. Mungkin nanti di komisi di sidang pendahuluan dirubah kali. Sakanya itu, Saka Jagakarsa itu jadi peserta. Mungkin kayak gitu. Tapi untuk sementara kita menjadikan peninjau. Nah, kayak gitu kakak-kakak sekalian. Jadi efeknya sih untuk kepengurusan Dewan Kerja untuk yang selanjutnya itu untuk Muspanitra ini sangat berpengaruh, karena teman-teman bukan hanya membahas tentang rencana kerja atau gimana, tapi ngebahas tentang struktural juga. Mau dirubah, mau diganti itu tergantung nanti Muspanitra. Oke, selanjutnya nih, Yaspia udah, 49 udah, 276 udah. Wah, ada nih dari Orari. Oh, ada dari Orari ya? Alifian ya? Oh, ada. Ya, ini mah nanti deh. Ini mah udah pejuang ini. Yang lain. Oke, dari Darussalam. Gimana Darussalam? Saya mau nanya Kak. Iya, boleh. Kan tadi ada yang buat peninjau gitu kan. Nah, nanti pas masuk anggotanya itu pas sidangnya atau sekarang gitu. Gimana tuh? Gimana? Pas ada apa peninjau, pas masuk
ke sidangnya sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti pas sidang? Nah, itu kalau untuk peninjau nanti itu sesuai undangan ya. Teman-teman nanti yang memang jadi peserta kan memang khusus Dewan Ambalan gitu. Nah, yang jadi peninjau itu kan nanti dari Dewan Kerja Ranting se-Jakarta Selatan. Nggak mungkin dong kalau mereka dia dijadikan sebagai peserta. Ibaratkan teman-teman juga bakal nolak gitu. Ibaratkan gini, ini dari ranting sebelah ngapain ngacak-ngacak ibaratkan gitu kan. Kalau jadi peserta kan bisa ngacak-ngacak gitu. Jadi udah ditentukan siapa aja narasumbernya, siapa aja pesertanya, siapa aja peninjau gitu. Penasehatnya kayak gitu dari teman-teman. Dari kuartir, jadi ada unsur kuartir, ada unsur Dewan Kerja Cabang sama Dewan Kerja Ranting se-Jakarta Selatan kayak gitu. Kalau memang mau kita datengin DKD juga bisa kita datengin DKD. DKN juga bisa gitu kan. Tapi enggak seinannya cuma di atas kita doang satu tingkat gitu. Enggak terlalu jauh. Itu Kak Rahma Caya dari SMK Darus. Iya, siap Kak, paham. Ada lagi nggak kira-kira? Udah siap nih berarti ngirim pesertanya nih dari Darus ya? Saya mohon izin, kalau kan disuruhnya putra-putri, kalau putri-putri boleh Kak? Boleh kok, yang penting ada 2. Ini sama kayak gini, kita nggak mau memaksakan. Karena memang ada beberapa ambalan yang memang cuman ada putrinya doang. Misalnya MKH, GMP, misalnya dulu ya kayak gitu ya. Mereka itu kan 2 ambalan itu kan kebanyakan cewek gitu. Ada cowoknya pun paling cuma 1 gitu. Yaitu juga pramuka juga jarang gitu kan. Gitu. Itu makanya yang dari dulu memang kita kesepakatannya kita nggak mau terlalu saklek banget gitu teman-teman. Yang penting ada 2 orang aja, entah putra atau putri. Bagusnya sih putra putri kayak gitu, karena pradananya itu kan setiap gugus depan itu kan biasanya adanya putra putri gitu. Itu bukan putri dua-duanya gitu. Oke, kayak gitu. Dari Darussalam gimana? Mau ada ngirim jadi ketua gak? Apa gini aku lain kali aja Kak. Oh, lain kali. Tapi jadi DKI bisa lah ya. Nanti tanggal 30 ya kita seleksi ya. Belum tahu Kak. Belum tahu, masih ragu. Ya, nanti insya Allah lah seleksinya bakal keren banget. Beda sama ranting lain. Iya, kita bakal nginep. Ya, insya Allah nginep di tempat. Nanti di sana juga materinya juga kita bakal ngasih materi juga. Ya, adalah pokoknya kita setting bagaimana mungkin itu menarik banget teman-teman. Dan memang kita bisa menilai teman-teman dari situ. Kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi SMK Darussalam sudah. Oke, 109 gimana? Ya Kak. 109 gimana? Ada pertanyaan? Mungkin yang ini sih Kak. Tadi kan di PDF-nya dijelasin di pasal 7 ayat 1 kan quorumnya itu minimal 10 dari 15 ambalan ya Kak. Nah, sementara dijelasin di ininya di pembagian komisi A dan B itu kan dijelasinnya mungkin dari perwakilan ambalan kan 2. Terus mungkin yang satu bisa ke komisi A, yang satu ke komisi B. Sementara misalkan ada 10 ambalan, berarti kan ada 20 orang ya Kak. Sementara tadi di komisinya maksimal 5 orang Kak. Itu gimana Kak? Maksimal komisi. Bentar. Nah ini kakak dari P9 berarti teliti.
Nah, ini kita ngelihat dari jumlah peserta juga. Jadi apapun itu, makanya dari teman-teman ketika memang diambilkan keputusan itu harus benar-benar dilihat nih sesuai gak dengan yang pendahuluan atau gimana gitu. Jadi memang ada sih sedikit modul sedikit tulisan yang memang kita rada-rada kita acak sedikit karena memang mau ngeliat nih TD Jagakarsa ini jeli atau enggak perihal ini kayak gitu. Ternyata ada nih yang baru yang jeli banget nih kayaknya gitu kan. Jadi untuk komisi itu kita nggak batasin, cuman kita bedain aja gitu. Kamu mau masuk komisi ini, mau masuk komisi ini tergantung dengan keputusan di ambalannya gitu, delegasiinnya mau kemana gitu. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal di dalam komisi itu, nggak ada sebenarnya. Oke, mungkin itu Kak Yosifa dari Yosefin. Oh ya, dari 109 Jakarta. Kira-kira mau nanya, boleh gak? Kak dari 109. Kenapa, Kak? Berarti udah siap nih buat ngikut Muspanitra ya? Semoga. Semoga. Oke. Untuk jadi ketua ada gak kira-kira dari 109? Kalau buat jadi ketua masih belum ada ini sih, Kak. Belum ada info lagi. Mungkin nanti bisa ditanyain lagi. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa nih, kita buka aja. Siapa tahu kan dari teman-teman ini ada leader-leader baru kan gitu kan, ada kok saya mau jadi ketua kan gitu kan. Belum, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Oke, lanjut dari 109 sudah, dari MAN 13 nih. Wow, MAN 13 nih. Ini selalu nih DKR terbanyak itu dari MAN 13 nih. Gimana? MAN 13? Ya, Kak. Tadi ada pertanyaan nggak? Kalau untuk di modulnya sih mungkin lebih ke membayangin, mungkin seperti yang lain ya, kayak terbayang nanti kayak bakal gimana pas pelaksanaan pas hari H-nya gitu. Masih membayang-bayangin. Cuma tadi lupa, mungkin kurang jelas gitu, tempatnya di mana, Kak? Tempatnya nanti kita insya Allah di SD Ciganjur 04. Oh. Karena memang tempat-tempat yang kita memang dipilih karena memang tidak bisa karena PPKM ya, sementara ya disitulah gitu intinya. Nanti teman-teman bakal dikasih undangan hari Selasa, insya Allah kita bakal kirim ke teman-teman. MAN 13 udah ngirim menjadi ketua siapa? Oh. Siapa? Katanya udah siap belum? Saya dengar alumni siapa ya? Bang Rifki katanya mau jadi ketua. Oh, Bang Rifki mau jadi ketua. Oke. Bener kan ya? Katanya sih gitu bocorannya. Rifki. Oh, bocoran. Dia mengajukan ya, Kak ya? Oh, kurang tahu deh. Tapi katanya Bang Rifki bakal ditunjuk katanya. Oh, Rifki Pajar Kusuma ya, Kak ya? Iya. Oke. Oke, berarti siap kirim buat DKR juga kan, Kak? Kalau untuk dari anggota DKR-nya masih kurang tahu ya. Mungkin nanti saya bakal mengingatkan lagi ataupun mengajak lagi anggota yang lain supaya mengikuti menyalonkan diri sebagai anggota dari DKR. Oke, baik. Keren MAN 13 nih. Udah punya calon satu katanya. Ya semoga didukung lah. Oke. MAN 13 sudah. Siapa lagi ya? Gotem sudah tadi. Kevin, 63. Ada 63. Kevin. Video. SMK 63 ada? Kevin. Pin. Halo. Oke, yang ini dulu nih. SMA 97 nih. Halo, SMA 97. Ya, halo Bang. Halo, ada pertanyaan nggak? Iya Bang. Nggak ada sih. Cuman
Ya nggak ada bang. Nggak ada. Oke. Udah siap buat ini kan Muspanitra nanti bakal ngirim kan? Kalau ngirimnya belum tahu bang. Kalau Belum tahu. kesiapannya, insya Allah siap bang. Oke, siap jadi ketua atau gimana? Nggak tahu bang. Tapi dari 97 ada yang kirim buat jadi ketua? Nah itu belum tahu bang. Oh belum tahu. Oke. Oke. Oke, makasih ya dari 97, dari tadi Man 13. Ini ada yang lain nih sebenarnya nih. Bakti 17 mana nih tadi nih? Udah keluar ternyata Bakti 17. Ini 63 deh, si Kevin itu. Oke, 63. Kevin. Oke, 63 nih belum ada ya. Ini Ika Sahada dari mana? Lika Salda dari mana? Mohon maaf, Kak. Dari ambalan Man 13, Kak. Gua Man 13. Oh. Emang benar Man 13 mengirimkan jadi ketua? Keren banget emang. Wah, saya diomelin sama Purnanya. Belum pernah ini nih. Oke, teman-teman, mungkin dari saya cukup. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan untuk Muspanitra besok, minggu depan ya, kita hari Sabtu, teman-teman nanti bakal dikasih surat hari Selasa. Insya Allah nanti, pokoknya datang hari Sabtu, mau pakai baju pramuka lengkap. Kalau memang ada unek-unek di depan, disampaikan aja di situ. Jadi biar enak gitu dari teman-teman. Oke, cukup dari Kita selesaikan bersama. Kita selesaikan bersama lah. Cukup dari kakak. Mungkin kembalikan ke hostnya lagi. Oke, terima kasih Bang Ica. Ya, untuk kakak kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau sekarang belum ingat pertanyaannya mau dilontarkan apa kan, nanti bisa langsung aja ya Kak, di grup tuh masih bisa kalau mau bertanya-tanya. Betul, di grup atau di Instagram, ramein aja di Instagram. Ya, ramaikan Instagram. Itu kan ada kolom pertanyaan tuh. Oh iya. Tinggal saja. Oh iya Kak Madi, maaf nih. Apa tuh? Lupa. Kita bakal bikin Twibbon loh nanti. Twibbon. Dan teman-teman nanti pas Muspanitra. Oh iya benar Twibbon. Kita akan memberikan penghargaan gitu. Apa aja nih penghargaannya nanti mungkin Kak Madi atau nanti dijelaskan sama Kak Fira gitu. Oke, silakan Kak Madi, lanjut. Oh iya, penghargaan. Iya, tentang penghargaan. Jadi itu nanti oh, kalau Mahdi mau ngejelasin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak Fira. Silakan Kak Fira. Kak Fira silakan. Ya, jadi nanti di akhir masa jabatan kita mau ngasih penghargaan buat beberapa ambalan yang kita rasa memang selama ini udah banyak membantu kita. Itu tuh ada DKR tergiat. Koreksi saya ya kakak-kakak kalau ada yang salah. Kalau lupa. Dewan Ambalan, DKR tergiat, DKR tersosmed. Dewan Ambalan. Iya deh, kok DKR sih? Astagfirullah. Dewan Ambalan. Dewan Ambalan tergiat, Dewan Ambalan tersosmed, sama DKR lagi, sama Dewan Ambalan yang baru muncul gitu kan. Ada di beberapa, jadi selama kita masa jabatan tuh ada beberapa Dewan Ambalan yang baru bermunculan. Jadi dengan niatan untuk menambah semangat Dewan Ambalan tersebut, kita berencana untuk memberikan penghargaan juga sama Dewan Ambalan yang baru muncul, supaya mereka tetap semangat untuk melanjutkan lagi gitu. Terus ada lagi juga masalah Twibbon, kita juga ada mau minta partisipasi kakak sekalian. Untuk Twibbon itu kita
apa ya? Nanti kakak posting foto ambalan kakak, foto pribadi yang berbau pramuka lah atau itu di Tribun itu nanti insya Allah ada door prize-nya tuh. Jadi kayak Tribun untuk foto terpopuler. Jadi ada 4 penghargaan yang kita kasih. Itu Kak sekalian. Jadi ini udah kayak udah jadi kayak apa sih namanya ya? Jadi sebenarnya sih ini nggak di semua muspan ada, cuman emang dari kitanya aja pengen ngasih penghargaan gitu buat teman-teman sekalian. Apa sih ya namanya? Lupa. Ya itulah pokoknya kita kasih penghargaan buat sekalian. Semoga selanjutnya untuk DKR yang selanjutnya pun masih berkontribusi banyak, bisa banyak membantu juga untuk DKR selanjutnya. Itu sih Kak. Oh iya, sama ini. Kak sekalian, kalau tadi misalnya ada Kak Zakwan yang ngasih materi, terus ada Kak Faisal juga yang ngasih materi, Kak Mahdi yang jadi MC, terus tadi juga ada Kak Novian, ada Kak Anas. Di sini juga ada beberapa DKR juga yang ikut serta sama kita. Itu ada Kak Aura, ada Kak Diva, ada tadi itu ada Kak Rila, terus ada Kak Noer juga yang join sama kita di sini. Gitu aja mungkin Kak Mahdi. Aku balikin lagi sama Kak Mahdi. Oke Kak, wah mantap nih ada penghargaan, jadi makin semangat ya. Tapi penghargaannya jangan terlalu berekspektasi gede ya, kayak wah dapat iPhone nih gitu. Kakak. Enggak. Buat Dewan Ambalan, wah ntar kita dapat mobil nih. Enggak, kita enggak sampai segitunya juga sih. Cuma penghargaan kecil-kecilan lah dari kita. Oke, Kak Mahdi. Nambah semangat ya Kak, nambah semangat di Ambalan nih. Iya. Jadi mantap. Oke nih, oh iya untuk mengingati untuk presensi baru ada 13 orang yang ngisi. Mungkin dari kakak yang sudah hadir nih di Pramuspan hari ini, segera isi ya, linknya ada di kolom chat. Ntar saya up lagi. Mungkin dari kakak DKR yang lain bisa di-up kembali nih link presensinya. Link. Nah, itu tinggal diisi ya kakak-kakak semua yang telah hadir. Oh ya, dari kakak DKR yang lain nih, mungkin ada tambahan lagi nggak sebelum mungkin kita tutup dan sebelum kita melakukan sisi dokumentasi nih dari kakak-kakak DKR mungkin ada tambahan? Gimana nih kakak-kakak DKR? Iya mungkin Kak yang tadi yang mungkin Kak Anas, Kak Novia nih yang berduaan mulu dari tadi. Kak Aura, Kak Diva, Kak Zakwan Semangat. main lagi. Oke, semangat. Kevin. Semangat. Masih kalian tuh kayak dua Upin Ipin deh. Ada lagi nggak nih kakak DKR tambahan? Pokoknya jangan pernah minder. Ya. Jangan pernah minder, pede aja. Kalau saya sih ada sih, katanya sih calon dari alumni saya. Calon apa nih Kak?
Ini nggak jelas deh. Calon apa, Ketua Kak? DKR dari alumni. Purni. Emang kakak alumni mana? Polsek. Polsek Timbul. Gak ada kali. Nggak ada ya. Ya udah berarti bisa kali nih semua yang pada hadir kita on cam dulu ya, kita sesi dokumentasi nih. Kita melihat wajah-wajah kakak-kakak semua nih. Nanti dari kakak DKR nih bisa mengambil dokumentasinya nih ya. Ayo kakak-kakak on cam. Ayo on cam semua. On cam, on cam. On Ayo, cam. ya ketahuan kan belum mandi hari Minggu. Ayo on cam. Ayo nih dari 49, Darussalam, 276. Ayo Yaspia. Ayo, ntar dilaporin nih ke Kak Ang nih. Mukanya jelas ya. Wah. Nah kan langsung muncul kan Yaspia kan? Jawaban cool banget sih. Daripada bener dilaporin. Udah semua on cam belum nih? Awak DKR nggak ada yang on cam, pecat nih. Minggu depan juga ada dipecat secara tidak langsung. Tim Raw. Nggak dapat gaji nih yang nggak on cam. Nggak bisa on cam. Oh, Kak Aura lagi nggak bisa on cam. Dihitung ya. Ayo dihitung nih. Hitung. Siap. 1, 2, 3, cekrek. Screenshot. Lagi. 1, 2, 3. Pakai tangannya. Ini mah dia screenshot-nya. Tangannya. Enggak yang bukan laptop aja, Kak. Tangannya. Tangannya. J. Mania guys tangannya. Ayo 1, 2, 3. Oke. Udah kan? Tangannya. Oke, makasih. Oke, mantap. Makasih semua ya yang sudah hadir. Iya, ditunggu minggu depan ya. Kita secara langsung tetap jaga protokol kesehatan. Iya, siap. Sehat-sehat semuanya. Jaga Sponsorin sama Haus. Iya, jaga protokol kesehatan. Nanti teman-teman diharapkan datang tepat waktu, jangan sampai terlambat karena sayang banget kalau misalnya ketinggalan. Peserta berhak ngusir teman-teman yang terlambat. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya dari ambalan lain iseng, bisa kalian diusir gitu kalau terlambat karena alasan terlambat. Nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk. Kayak gitu. Makanya jangan terlambat karena ini juga forum usilan juga. Suka usil-usilan juga gitu. Teman baru datang kan. Tergantung kebaikan hati. Gitu. Jangan sampai udah jauh-jauh datang nih kan keusir gitu kan gara-gara teman iseng kan. Suka ada yang kayak gitu juga soalnya. Oh iya, pernah. Benar. Nggak Bahkan boleh waktu masuk. tahun jiwa raga Oke deh. Untuk itu berarti kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada tambahan lagi, bisa lanjut aja ya. Sidangnya hari Sabtu, tanggal 11 September 2021. Nanti bakal ada dikasih suratnya ke setiap ambalan ya. Ditunggu di hari Selasa insya Allah. Sehat-sehat semuanya ya.
ramaikan ini nih IGDKR, tanya-tanya aja di situ. Terus nanti bakal di-share nih link Twibbonnya. Pokoknya ramain dah. Oke? Berarti kalau nggak ada lagi dari saya, MC dadakan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.